Bagaimana kabarnya saudara-saudaraku yang tetap di rumah saja kali ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Gak kerasa waktu 2020 tuh udah berlalu. Sekarang kita ngerayain Natal lagi dan ibadah Natal lagi. Ibadah dan perayaan Natal tahun ini tentu terasa berbeda ya saudara-saudaraku dari tahun sebelumnya, di mana kita harus menahan diri untuk bertemu tatap muka dan melaksanakan ibadah dan perayaan Natal secara online karena pandemi COVID-19. Tapi walaupun kita masih berjuang ngadepi pandemi COVID-19 ini, nggak ngehalangin semangat kita buat ngadain dan merayakan ibadah Natal pada tahun 2020. Ya tentu, jadi mari kita tidak hanya melewatkan Natal tahun ini, mari kita memaknainya dengan baik dan penuh harapan. Baik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, mari kita sebelumnya akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia dan Ketua KPRJ Citogo. Silakan. Selamat Natal teman-teman. Pertama-tama kami ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus bersama kita yang pada malam hari ini kita dapat mengikuti ibadah Natal KPRJ tahun ini. Sehubung dengan perayaan Natal ini, saya mewakili segenap panitia untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mau berpartisipasi dan membantu kami dalam menjalankan ibadah Natal kami tahun ini. Disadari atau tidak disadari, pada selama perjuangan mengadakan perayaan Natal ini banyak suka dan duka. Mungkin lebih dari itu, mungkin terjadi banyak percekcokan, banyak perbedaan pendapat dari teman-teman semua. Namun kita tahu itu tak timbul dari semangat kita, dari rasa sukacita kita agar untuk merayakan Natal tahun ini, agar Natal tahun ini pemuda dan remaja DKJ Citogo dapat lebih dekat lagi, lebih bergairah, lebih bersukacita dengan merayakan Natal tahun ini. Saya selaku ketua panitia banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua, kepada Bapak Pendeta, kepada para majelis DKJ Citogo. Kiranya damai Natal dan sukacita di tengah-tengah kita dan di tengah-tengah keluarga kita. Selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Perkenalkan, nama saya Erika, selaku Ketua KPRJ DKJ Citogo tahun 2020. Halo teman-teman yang di sana, selamat mengikuti ibadah ya di hari ini di perayaan Natal KPRJ DKJ Citogo. Bersyukur sama Tuhan Yesus karena hari ini walaupun di tengah pandemi kita diizinkan untuk merayakan dan merasakan dari Natal itu sendiri. Ucapan terima kasih saya berikan untuk Bapak Pendeta, Bapak Danang, untuk Bapak Ferry selaku majelis pendamping, untuk teman-teman panitia Natal tahun ini, tahun 2020, untuk rekan-rekan dari semuanya yang mendukung pelaksanaan ibadah di hari ini sehingga bisa terlaksana. Walaupun di tahun ini berbeda, kita nggak bisa saling bertemu, kita nggak bisa saling berkomunikasi secara langsung, namun aku percaya di sini teman-teman yang di rumah yang mengikuti ibadah di hari ini tetap bersukacita, tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan biarlah walaupun tahun ini berbeda, kita tetap bisa memaknai Natal dengan kasih Tuhan yang sama. Selamat mengikuti ibadah dengan baik. Dan aku punya satu kata-kata penting dan satu kalimat yang perlu kita semuanya ingat, bahwa sebuah sukacita itu nggak akan datang ketika semua perkara itu baik-baik aja. Tapi sukacita yang sebenarnya bisa kita wujud nyatakan sendiri dalam tubuh dan hati kita masing-masing ketika kita mampu memetik sebuah
pelajaran dari setiap perkara. Tuhan Yesus memberkati. Di sini saya akan membacakan berita Natal yang terambil dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai 20. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ia mempertimbangkan maksud itu. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebagai anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak beta itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah dalam menjadi kemudian, berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian berita Natal.
Sebelum kita melanjutkan ibadah dan perayaan Natal kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan berkat yang melimpah untuk hari ini. Tuhan, meskipun ibadah dan perayaan Natal kali ini sangat berbeda dari tahun sebelumnya, karena kita hanya bisa melaksanakan dengan online, tetapi ini semua tidak akan mengurangi rasa syukur dan semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah dan perayaan Natal, sertai selalu Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Dan berkati juga buat teman-teman kami yang ada di rumah. Semoga mereka juga merasakan kasih dan damai Natal. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Masih ada sukacita teman-teman? Masih. Puji Tuhan. Sekarang mari kita pujikan Hai Dunia Gembiralah, karena untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus sebagai sumber sukacita dan gembira kita. Bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah bosan menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Masih ada sukacita? Masih. Kalau masih, mari kita nyanyikan satu lagu pujian. Hai siapkan dulu. Pasti pada tahu kan? Tahu. Oke, mari kita pujikan lagu Hai siapkan dulu. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih.
dan lahirnya Al-Masih. Kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. The stars are brightly shining. It's a night over deep silver world in sin and error. Penyalaan lilin kepada Bapak Pendeta Tito Perdana, kami persilakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Kaulah Segalanya. Untuk
teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita di dalam doa dan meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam tahta kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami bersuka cita jikalau pada hari ini kami boleh merayakan hari kelahiran Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersuka cita bahwa Ia telah lahir di tengah-tengah kami, bahwa Engkau mengaruniakan anakmu yang tunggal untuk menyelamatkan kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Ya Tuhan, kami hamba-Mu, pemuda di Gadget Logo, yang pada saat ini merayakan dan memperingati hari Natal, kiranya Engkau yang memberkati. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa mengaruniakan hikmat dari Roh-Mu yang kudus, supaya kami pun dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau urapi, Engkau kuduskan, supaya apa yang terucap dari mulut bibir hamba-Mu ini semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Rekan-rekan panitia ini nggak ada teksnya, teks khotbahnya nggak ada. Jessica sama Cinta ada teksnya, saya nggak dapat. Curang nih berarti panitia ini. Oke, halo teman-teman, hai guys, apa kabar? Ya, semua yang saat ini ya Natalan di rumah masing-masing, hashtag Natal Muda Gadget Logo, hashtag Natalan di rumah aja. Ya. Kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya, sesuai dengan tema yang diberikan oleh PGI. Mereka akan menamakannya Immanuel ya. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang pertama ayatnya yang ke-23. Matius pasal yang pertama ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, teman-teman muda, gimana Natal tahun ini? Boring gak sih Natal tahun ini? Menurut teman-teman gimana? Yang ada di sini coba. Boring? Boring ya guys, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa liburan, nggak bisa jalan-jalan, ya. Nggak bisa Natalan bareng sama teman-teman yang lain ya. Ada yang kurang, ada yang hilang pasti rasanya. Tapi biarpun demikian, kita mau tetap bersuka cita, kita mau tetap mengingat dan merayakan hari Natal ini dengan tema Immanuel ya. Im artinya adalah kita atau umat ya. Manu bersama-sama, dan El dari kata Elohim artinya adalah Tuhan. Artinya Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan berada di antara kita. Mungkin buat teman-teman itu adalah tema yang lama ya, sudah old school gitu ya, old style. Semua sudah tahu Tuhan itu ada bersama kita, Tuhan itu jadi sahabat kita, Tuhan itu selalu mengawasi kita, mengintai kita gitu ya, seperti apa ya, penjaga yang selalu melihat dan melindungi. Tetapi bagaimana sih buat teman-teman semua, buat teman muda semua, apa makna dari Allah ada di tengah-tengah kita? Jangan-jangan kita sudah merasa bosan lah dengan yang hal-hal spiritualis, dengan hal-hal yang rohani, dengan ibadah, jenuh. Pengennya yang penting main, dolan, melakukan hal yang lain, shopping, jalan-jalan, ya, main game, ya, misalnya Mobile Legend atau Fire atau lain sebagainya. Mungkin lebih menyenangkan, apalagi bisa secara online. Nggak perlu kita berjumpa, semua bisa bermain bersama-sama. Beda dengan ibadah, ibadah akan lebih terasa nikmat atau nyes gitu ketika kita bisa bertemu, bertatap muka. Jangan-jangan kita berpikir demikian. Ibadah sudah tidak lagi sesuatu yang penting.
Jadi buat apa guys? Ya? Buat apa kita memperingati Natal? Buat apa Tuhan hadir ke tengah-tengah dunia? Buat apa ada makna Immanuel, Tuhan ada di tengah-tengah kita? Kalau kita sendiri jenuh dengan kehadiran Tuhan, kalau kita sendiri tidak merindukan kehadiran Tuhan, untuk apa? Apa makna Immanuel bagi kaum muda? Wong biasanya kita menghindari persekutuan kok. Kita biasanya menjauh dari hal-hal yang bersifat rohani. Makna Immanuel bagi anak muda bukan lagi sekedar Allah ada di tengah-tengah kita, tapi maukah kita mendekat kepada Allah? Maukah kita bersama-sama dengan Allah? Tuhan Yesus hadir dalam palungan, lahir dalam palungan. Orang Majus menurut Matius melawat, melihat kehadiran Tuhan. Kaum gembala menurut Injil Lukas juga melihat kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana dengan teman-teman muda? Sudikah mampir ke palungan bayi Yesus? Sudikah mendekat kepada Allah? Natal kali ini, mari kita rasa-rasakan. Mari kita ingat-ingat. Mari kita uji dalam diri kita. Benarkah kita merindukan Tuhan? Maukah kita mampir ke palungan Yesus yang sederhana, yang mungkin kalah menarik dengan sejuta tawaran dunia? Kalau Allah mau hadir di tengah-tengah kita, apakah kita mau berada bersama-sama dengan Allah? Tuhan berkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk Pak Pendeta yang sudah memberikan firman yang sangat luar biasa. Gimana teman-teman? Terberkati semua? Terberkati dong. Puji Tuhan. Berikutnya kami persilakan untuk Bapak Ferry untuk memimpin dalam doa. Silakan. Silakan. Puji nama Tuhan, terima kasih pada kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan untuk doa sapa. Mari teman-teman KPRC dikasih logo, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh datang beribadah merayakan Natal. Kami bersyukur boleh melewati hari-hari yang lalu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kami mempunyai banyak waktu untuk melakukan pekerjaan kami bersama dengan keluarga. Kami bersyukur untuk anak-anak yang bersekolah, kuliah, dan belajar dari rumah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur bila pada hari ini kami dapat beribadah merayakan Natal dengan cara yang unik, dan kami masih diberi kesempatan untuk kembali seperti jemaat-Mu yang mula-mula berkumpul di rumah kami masing-masing, berbagi roti, dan kami tetap terpaut kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, pada saat ini kami bersatu hati, kami menaikkan syafaat kami ini untuk dunia ini Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini dilanda COVID-19. Ampuni kekhawatiran kami ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk para medis. Kami berdoa mungkin mereka lelah dan berjuang untuk kesembuhan pasien COVID-19. Kami yakin Tuhan akan mencukupkan kebutuhan batin mereka. Tuhan Bapa yang di surga, kami yakin segala peristiwa yang terjadi pada kami, pada dunia ini, Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kami semua.
Hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan negara ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau akan membuat kami bisa menghadapi segala pergumulan, permasalahan ini ya Tuhan. Melalui Natal ini Tuhan, kami diingatkan bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam naungan kami semua, sehingga kami memiliki harapan pertolongan sekalipun berada di masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus lahir di dunia sebagai pengajar kebaikan, kesederhanaan, dan sosok yang memberi perhatian kepada kaum yang lemah, serta cinta kasih kepada sesama. Walaupun ibadah perayaan Natal kami dilaksanakan secara online dan sederhana, tapi kami bisa bersekutu, berbagi kasih di tengah-tengah masyarakat dan keluarga. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan bersama-sama. Kami bersatu hati, berseru dalam nama Tuhan Yesus, untuk Allah yang berdaulat atas hidup kami. Amin. Selamat Natal 2020. Kiranya damai sukacita, kebahagiaan Natal menyertai kita semua, membangkitkan semangat untuk mewujudkan kehidupan yang penuh cinta damai di hati dan di bumi. Tuhan memberkati. Hai teman-teman. Hai, masih semangat? Harusnya masih semangat dong. Harus. Tapi kita tidak kerasa loh, udah di penghujung ibadah. Ya, jadi udah selesai dong Mbak? Oh. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan satu pujian bagi Dia segala puji. Mari saya pimpin doa dari sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas tuntunan dan penyertaan Tuhan sehingga ibadah perayaan Natal kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana mestinya. Setelah ibadah ini selesai, kami anak-anakmu di tempat ini akan kembali melanjutkan ibadah kami yang sejati dalam kegiatan aktivitas kami dengan penuh damai dan sejahtera yang daripadamu saja ya Bapak. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan lewat nama-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Demikian rangkaian ibadah dan perayaan Natal KPAJ GKJ Prodo. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.